Saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan mosi yang ada. Saya sebagai tim oposisi akan menyanggah atau membantah pernyataan-pernyataan atau argumentasi yang disampaikan oleh tim pemerintah. Kami tidak setuju jika pelanggaran anjuran praktik penyembuhan berbasis kepercayaan dan agama diterapkan, terutama di Indonesia. Mengapa demikian? Karena definisi praktik penyembuhan berbasis kepercayaan dan agama tidak serta-merta terpaku pada konteks perdukunan saja. Contoh di Indonesia sendiri yang mayoritas orangnya beragama Muslim atau beragama Islam. Contoh jika seseorang Islam atau Muslim yang pergi ke seorang kiai atau ulama untuk memohon kesembuhan, itu tidak serta-merta yang menyembuhkan adalah seorang ulama atau kiai tersebut, tetapi kita meminta bantuan kiai atau ulama tersebut untuk membantu mendoakan mereka agar mereka cepat sembuh. Atau seorang kiai dan ulama yang dipercaya oleh umat Islam atau umat Muslim sendiri yang notabene taat kepada Allah, lebih taat kepada Allah atau lebih dekat dengan Allah dibandingkan dengan orang-orang awam, maka dengan itu kami percaya bahwa doa-doa orang-orang seperti itu akan lebih mudah atau lebih cepat terkabulkan dibandingkan doa-doa orang awam. Dan kami tidak setuju jika pengobatan medis atau pengobatan di dalam rumah sakit sepenuhnya ada di jalur yang benar. Mengapa demikian? Dengan bukti-bukti dan fakta yang ada, tercatat bahwa di Indonesia banyak rumah sakit yang melakukan malpraktek, baik itu rumah sakit kecil maupun rumah sakit besar. Dan untuk konteks pelecehan seksual sendiri, bukan hanya terjadi pada praktek perdukunan saja, tetapi juga di rumah sakit yang kita ketahui itu adalah legal. Banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual atau juga kasus-kasus kriminal, bahkan yaitu malpraktek itu sendiri yang dilakukan oleh mereka, yang dimana itu sudah melanggar kode etik kedokteran sendiri. Contoh paling terdekat adalah buktinya dekat-dekat ini di Rumah Sakit Haji Surabaya, salah satu perawatnya dilarikan ke polisi karena kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan kepada pasiennya. Ini adalah merupakan contoh salah satu kasus dari sekian banyak kasus di Indonesia yang dimana menyatakan bahwa rumah sakit juga tidak sepenuhnya berada dalam jalur yang benar. Untuk itu, kami sekali lagi menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan penerapan anjuran pelarangan pelarangan pengobatan berbasis kepercayaan dan agama. Tujuannya adalah kami berharap orang-orang yang sakit dapat sembuh tanpa memandang apapun. Maka dari itu kami akan memberikan dua argumentasi terkait hal ini. Yang pertama yaitu terkait dengan pemerataan rumah sakit di Indonesia. Kita ketahui sendiri bahwa di Indonesia sendiri berbagai banyak macam pulau, ada 34 provinsi, maka dari itu pemerataan rumah sakit yang ada di Indonesia menurut kami itu belum cukup merata. Karena mengapa? Orang-orang yang notabene sering kali datang ke orang-orang pintar, orang-orang yang melakukan praktik penyembuhan dengan cara kepercayaan dan agama, itu adalah orang-orang yang tinggal di dalam tinggal di daerah-daerah yang terpencil atau daerah-daerah yang terdalam yang dimana tidak ada rumah sakit atau klinik setidaknya yang dekat dari rumah mereka. Contoh yang saya alami sendiri, pribadi saya sendiri, di desa Cikubit, Kabupaten Cilacap, warga masyarakat desa Cikupit akan akan menemukan klinik terdekat dari desa itu adalah di desa Wanarejan, di mana jaraknya 30 kilometer dari desa Cigupit. Ini sendiri membuktikan bahwa pemerataan rumah sakit atau klinik-klinik yang ada di Indonesia belum cukup merata. Seseorang akan berpikir lebih baik pergi ke orang pintar atau kiai atau ulama daripada mereka harus menempuh jarak 30 kilometer untuk melakukan penyembuhan, di mana notabene uh, uh, tingkatan penyakit orang atau sakit orang itu berbeda-beda, ada yang parah, ada yang tidak parah. Maka dari itu orang-orang yang menderita penyakit yang cukup parah, orang-orang yang menderita penyakit yang harus segera ditangani pada saat itu juga, mereka memilih untuk berobat atau datang kepada orang pintar atau kiai ketimbang mereka harus menempuh jarak 30 kilometer dari rumahnya. Lalu untuk argumentasi yang kedua yaitu mengenai ekonomi. Yang kita ketahui sendiri bahwa biaya rumah sakit dibandingkan dengan biaya pengobatan tradisional atau biaya pengobatan yang berbasis dengan kepercayaan dan juga agama,
akan lebih murah dibandingkan dengan biaya rumah sakit. Mengapa itu sendiri Indonesia mengadakan adanya kartu BPJS? Itu demi untuk membantu para masyarakat Indonesia yang kesulitan dalam biaya pengobatan rumah sakit. Tetapi pada faktanya banyak orang-orang yang ditelantarkan karena penggunaan kartu BPJS itu sendiri. Orang-orang yang menggunakan pembayaran cash tanpa adanya kartu BPJS akan dilayani lebih baik daripada orang-orang yang menggunakan kartu BPJS. Buktinya, banyak orang-orang yang tidak mendapatkan kamar di rumah sakit dengan alasan penuh, padahal yang kita ketahui orang-orang yang tidak menggunakan kartu BPJS bisa dengan mudah masuk rumah sakit dan bisa dengan mudah mendapatkan kamar dan pengobatan yang sesuai dengan keinginan mereka. Ini bisa membuktikan bahwa ekonomi juga mempengaruhi tidak 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 efisiennya atau efektifnya apabila pengobatan berbasis agama dan kepercayaan dihapuskan, karena ini akan mengganggu kesembuhan warga masyarakat Indonesia yang akan berobat seperti itu. Maka dari itu kita juga dengan adanya mosi ini, dan apabila mosi ini diterapkan, maka kita juga akan menghambat kesehatan warga masyarakat Indonesia sendiri itu. Dengan adanya penerapan kebijakan ini, maka nanti akan banyak warga masyarakat yang kesulitan untuk melakukan penyembuhan terhadap penyakit yang mereka rasakan. Argumentasi-argumentasi yang kami sampaikan ini uh, kiranya sudah cukup membuktikan bahwa mosi ini tidak pantas untuk diterapkan, karena kita ketahui sendiri bukti dan faktanya banyak sekali warga masyarakat yang tinggal di pedalaman yang notabene untuk menempuh jarak dari rumah ke rumah sakit atau ke klinik setidaknya itu sudah cukup jauh dan sudah memakan banyak waktu serta biaya pula. Belum lagi nanti biaya untuk mereka berobat ke orang pintar, belum lagi mereka biaya berobat kepada rumah sakit yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Maka dari itu kami sekali lagi menyatakan sebagai tim oposisi menyatakan tidak setuju apabila mosi ini diterapkan. Terima kasih.